Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan aula SMP Negeri Petamburan yang kita cintai ini untuk menghadiri atau mengikuti diseminasi aksi nyata saya sebagai mengenai penyebaran pemahaman penerapan budaya positif. Dalam hal ini menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif. Salawat beriringan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.
Terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang sangat saya hormati teman-teman sejawat yang telah bersedia memenuhi undangan saya di sini untuk menyaksikan aksi nyata saya sebagai tugas dari modul 1.4 yaitu pemahaman budaya positif. Inilah saya di sini CGP Angkatan 10, terus fasilitatornya Bapak Nurjawan Effendi dan pengajar praktiknya Yona Adiska MPD. Rancangan tindakan untuk aksi nyata saya ini yaitu judul modul budaya positif. Latar belakang saya mengadakan diseminasi ini yaitu belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif di lingkungan sekolah kita. Tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Selanjutnya terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Tolak ukur pelaksanaan tindakan ini yaitu pelaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. Murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati, terlaksananya penyelesaian masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Lini masa yaitu yang pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif. Dukungan yang diharapkan yaitu dukungan dari kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, dukungan dari guru, murid, dan guru BK. Di sini ada konsep inti budaya positif. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki pemahaman materi-materi ini, apa yang disebut dengan budaya positif, Bapak Ibu? Apakah itu budaya positif? Ada yang bisa membantu menjawab? Coba Bu Eni bisa menjawab apa itu budaya positif? Kalau menurut saya pribadi, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya pribadi, yang namanya budaya pasti suatu kebiasaan ya Bu ya. Kebiasaan berarti kalau budaya positif berarti kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Kalau kita dalam segi pendidikan, pada satu pendidikan, berarti budaya positifnya kebiasaan yang baik yang ada di lingkungan sekolah kita. Seperti itu saja Bu. Terima kasih untuk Ibu Eni atas jawabannya. Apa ada pendapat yang berbeda? Sama? Ya. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang kita laksanakan di sekolah selama ini. Di sini ada beberapa konsep inti dari budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, terus nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, ini adalah
budaya-budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita besok. Nah, kita berharap ini akan terlaksana dan terrealisasi di sekolah kita ini nanti. Sebelum kita masuk perubahan paradigma. Paradigma itu adalah keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Jadi paradigma itu keyakinan atau kepercayaan apa yang mendasari tindakan sesuatu tindakan tersebut. Sebelum kita masuk pada lebih jauh lagi, sebelumnya kita melakukan kegiatan penanti. Kegiatan penanti ini kita lakukan berdua. Bisa kita duduk berdua, Ibu Umul sama Bu Ana, Bu Ita sama Bu Leni, Bu Eva dengan Ibu Reza. Di sini kita akan melakukan kegiatan pemantik yang berjudul Cobalah Buka. Duduk, boleh. Kegiatan kita Cobalah Buka, yaitu Bapak Ibu kan berdua, Ibu-ibu kan berdua. Jadi satu jadi A, yang satu lagi jadi B. Yang A atau B, salah satu dari ibu-ibu menggenggam sebuah kertas di dalam genggaman tangannya. Nah, kertas pokoknya apalah gitu, pokoknya digenggam. Digenggam di dalam, ditutup tangannya di kepal, tangannya di kepal. Ya, sudah dua-duanya di kepal. Nah, sudah. Jadi dan pokoknya anggap saja ada kertas di dalam tangannya. Nah, kertas itu boleh sesuatu yang berharga buat kita, sesuatu yang biasa saja atau gimana anggapan diri kita sendiri, ya kan? Nah, jadi tugas yang pertama lagi, yang B, meminta kepalan tangan tadi untuk dibuka. Nah, meminta kepalan tangan tadi untuk dibuka. Tangannya tadi itu boleh dengan segala cara meminta temannya untuk membuka kepalan tangannya. Boleh dengan merayu, membujuk, menggelitik, menghadik, memaksa, atau dengan iming-imingi hadiah. Nah, coba kita, bagaimana, siapa yang bisa? Nanti apa hasilnya kita lihat. Sudah dicobakan? Sudah dicobakan? Silakan dicoba Pak Ibu, Ibu. Kata Ibu, coba siapa? Yang mana yang dibuka, mana yang minta? Boleh. Tanya ke bawah tangannya dibuka. Boleh dibuka. Dipaksa. Ya. Kamu bagus. Dengan kayu. Kayu ya. Siapa yang memaksa? Sampai ini ya. Siapa yang membuka tangannya yang dikasih SC? Terima kasih Ibu Iza. Ada yang tidak mau membuka? Bu Eni tidak mau membuka. Apa alasannya? Kita cuma mau berikan saya satu permen, saya pengennya satu bungkus. Masih satu kurang hadiahnya. Ada lagi yang tidak mau membuka sedikit walaupun dikasih hadiah.
kita atau diri kita sendiri? Diri sendiri. Diri sendiri. Berarti jawabannya yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Nah, tadi itu semuanya terwujud ada tadi hadiah. Nanti itu ada motivasi, 3 motivasi perilaku manusia tadi. Coba kita lihat nanti. Tapi sebelumnya ada miskonsepsi atau kesalahan konsep, pengertian miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang makna kontrol itu ada di sini ilusi. Ilusi itu berarti ilusi saja, bayangan saja, kenyataannya mungkin tidak. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, bagaimana nanti penjelasan? Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah iya seperti itu? Ini bayangan yang salah. Orang dewasa itu bisa memaksa, kehendaknya. Nah, memaksa orang untuk melakukan. Nah, miskonsepsi tentang makna kontrol istri guru. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol yang menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Tadi di sini tidak bisa kalau dia dikontrol, nanti suatu saat dia akan berubah kembali. Selanjutnya, miskonsepsi tentang makna kontrol yang kedua, yang ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi kan bujukan itu rayuan, sebenarnya itu adalah bentuk kontrol. Ya, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Nah, tentu saja sadar. Terus dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada perkataan sang guru untuk berusaha. Jadi dia kurang kreatif, dia tergantung sama murid gurunya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seperti tadi, gimana tadi itu? Apakah kamu tidak orang tua kamu di rumah? Nah, jadi apa yang kamu lakukan ini? Kira-kira orang tua kamu merasa gimana di rumah? Nah, orang tua kamu sudah berusaha di rumah untuk menjadi sekolah kamu. Jadi apa yang kamu lakukan di sini? Nanti bukan akan mengecewakan orang tua kamu. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, yaitu mengontrol murid. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif tadi. Miskonsepsi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan biasanya kan diatur orang tua, tidak harus begini, harus begitu, tidak boleh bermain sampai pokoknya tidak dipaksa, ya harus begini menurut aturan mereka. Nah, jadi teorinya banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah penurunan kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilakunya masa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan bermusuhan akan terbentuk. Dan misalnya
Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Mungkin contohnya gini, kalau kita bisa mengambil contoh, kira-kira ukuran, jadi pandangan kita itu tidak sama. Apa contohnya yang bisa kita jadikan contoh? Pandangan kita itu tidak sama pada orang. Mungkin ada yang bisa membantu memberikan contoh? Maka kita bisa. Pandangan orang itu tidak sama. Kira-kira apa contohnya? Siapa yang Anda bisa? Nah gini, mungkin ukuran sukses setiap orang, gitu kan? Ada seseorang berpikiran dia sukses, saya sukses nanti ketika saya sudah punya rumah, gitu kan, sudah punya keluarga, sudah punya mobil, gitu, berarti dia sudah sukses. Ada orang lain yang menganggap kesuksesan itu dia punya rumah, punya mobil 2, dia cukup 1, punya perusahaan, gitu kan, punya istri, tapi lagi dia cuma sukses itu menurut dia. Jadi pandangan orang sukses itu berbeda. Jadi pandangan orang itu tidak sama semuanya. Dari sanalah paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Di sini dalam stimulus respon seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan. Contohnya sudah orang terdekat kita, bisakah kita mengendalikannya? Nah, tidak tahu di mana dia mengapa ya. Terus karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Sesungguhnya setiap orang berperilaku memiliki tujuan sendiri-sendiri. Kita harus memiliki suatu pola pikir yang lebih tertata agar kita mampu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita pun harus memahami jika seseorang berbeda pandang dengan kita, serta tidak memaksakan pandangan kita pada orang lain. Nah, di sini kita sudah memberikan tadi contoh, kita lanjut. Di sini ada sikap-sikap stimulus respon. Kalau di stimulus respon, realitas kenyataan kebutuhan kita sama katanya. Kalau di teori kontrol, realitas atau kenyataan itu kebutuhan orang itu berbeda-beda. Terus semua orang melihat hal yang sama, ada samaan persepsinya. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya kita mencoba membuat orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan pada teori kontrol. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Ada teori kontrol, hanya ada Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada saat juga gagal. Bisa dibujuk dipaksa lagi. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang kalah. Sesuatu itu pasti ada tujuannya. Sesuatu perilaku itu pasti ada tujuan. Kenapa itu dilakukan? Kita lanjut kepada disiplin positif. Di sini disiplin positif tadi yang sudah ini kan positif ya. Disiplin karena kami ciptakan lingkungan yang positif.
Apakah telah efektif? Apakah masih perlu tinjau kembali? Apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai dan kebajikan? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Apakah disiplin sholat kita ini sudah efektif? Coba Ibu Irma bisa memberikan masukan dan pendapatnya mengenai pertanyaan pemantik kita mengenai disiplin positif di sekolah kita. Menurut Bu Irma, bagaimana disiplin sekolah kita? Baiklah, terima kasih Bu Titi. Saya akan mencoba untuk menjawab. Untuk disiplin di sekolah kita yang saya lihat sudah mulai 80% seperti yang kita harapkan. Tapi emang pada kenyataannya belum mencapai 100%. Hal itu diakibatkan ada beberapa aspek yang mengakibatkan tidak terjadinya kedisiplinan menjadi 100%. Salah satunya yaitu adalah kembali ke lingkungan atau ke kehidupan yang ada di sekitar sekolah kita ini. Contohnya saja, untuk kedisiplinan dalam berpakaian, itu hal kecil ya. Kita lihat contoh kedisiplinan dalam berpakaian. Anak kita sudah dianjurkan untuk berpakaian seragam lengkap sesuai dengan hari-hari yang sudah ditentukan. Tapi pada kenyataannya ada saja anak-anak kita yang menggunakan sendal saat proses belajar mengajar. Seharusnya ketika kita membuat peraturan itu untuk anak-anak didik kita yang menggunakan sendal saat proses belajar mengajar, itu sendalnya kita ambil dan tidak kita kembalikan seperti peraturan kita sebelumnya. Namun pada kenyataannya, realita di lapangannya, anak sendalnya diambil namun kita kembalikan kembali, atau anak mengambil dengan sendirinya. Dan disitu letak kedisiplinan kita belum seperti harapan kita. Tapi itu menjadi apa ya, bisa dibilang itu untuk PR bagi kita, pihak-pihak sekolah, terutama kita pendidik atau guru, untuk menjadikan anak-anak kita lebih bertanggung jawab dan disiplin dan menegakkan kedisiplinan atau peraturan yang sudah kita buat di sekolah ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Irma atas jawabannya, memang bagus sekali. Seperti yang telah kita lihat dan kita refleksi tadi namanya ya, kita perlu meninjau kembali kebijakan disiplin yang ada di sekolah kita. Kita lanjut, apa arti dari disiplin? Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Bapak pendidikan kita di Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, itu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini masih mengenai makna dari disiplin, pengertian disiplin. Jadi pemikirannya Hajar ini sejalan dengan pandangan Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Dian Gosen menyatakan
bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple, atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang guru atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi marilah kita lihat selanjutnya. Jadi seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi begini, mengenai masalah disiplin di sekolah kita tadi itu, mungkin anak ini melakukan disiplin itu bukan karena kemauan diri dia sendiri gitu. Jadi mungkin dari ekstrinsik, ada yang takut, ada kena hukuman ketidaknyamanan nanti yang dia dapatkan, ada yang tidak takut lagi, yang tidak menganggap lagi peraturan itu, ya biasa saja, besok dibuat lagi. Jadi kita lihat, untuk itu marilah kita kenalkan dulu nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai yang kita sepakati bersama. Contoh nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati beberapa institusi atau organisasi. Di sini ada nilai-nilai kebajikan yang dilahirkan oleh profil pelajar Pancasila. Ada profil pelajar Pancasila itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi itu adalah nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama menurut profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada keterampilan hidup atau life skill. Apa itu keterampilan hidup? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari kita. Itu nilai-nilai kebajikan yang mereka lahirkan. Terus ada IBO Primary Years Program. Nilai-nilai kebajikan yang mereka lahirkan yaitu sikap murid itu harus toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Jadi itu namanya nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. The Victus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan melahirkan inilah nilai-nilai kebajikannya: peduli, terus terang, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, tujuan, tegar rasa, gotong royong. Dan seperti yang kita baca bersama, rajin, berani, santunan, kreatif. Nah ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nanti dari sini kita bisa
Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang tidak dilakukan. Misalnya kamu ada murid kita yang tidak melaksanakan tugas tiketnya. Jadi kita menyelesaikannya dengan restitusi nanti. Jadi kita tanyakan nilai-nilai kebajikan apa yang kamu langgar, nilai-nilai kebajikan apa yang tidak kamu tunjukkan di sini. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan universal tadi. Jadi berdasarkan apa tadi kita ambil dari keterangan Bu Ina tadi, di sinilah kita ambil nilai-nilai kebajikan itu yang kita nanti membuat keyakinan kelas kita. Dari sini bagi nilai-nilai kebajikan ini. Marilah kita cermati nilai-nilai kebajikan tadi dan kita bandingkan dengan nilai-nilai kebajikan yang telah kita miliki. Adakah suatu kesamaan atau adakah yang perlu kita tambah? Nilai-nilai kebajikan yang kita pilih, mari kita sampaikan dan menjadi fondasi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas kita yang disepakati oleh seluruh warga sekolah. Kegiatan-kegiatan apa saja dapat dilakukan agar keyakinan tersebut dapat dipahami dan diterapkan seluruh warga sekolah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, jadi dari seperti yang saya tadi sampaikan tadi, itulah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita buatkan menjadi kesepakatan kelas. Mengenai kegiatan kita tadi, barulah sekarang kita temukan slide-nya, yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Manusia itu melakukan sesuatu pasti ada motivasi apa yang mendorongnya. Yang di sini, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang tadi kita banyak lakukan yaitu adalah untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Itu motivasinya ekstrinsik dari luar. Yang kita harapkan yaitu motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang tadi itu nilai apa yang ingin mereka tunjukkan. Itulah kaitannya dari itu. Jadi motivasinya itu mereka ingin menunjukkan dia itu ingin jadi orang seperti apa. Nah, itulah yang ingin mereka tunjukkan. Yang seharusnya kita harapkan itu motivasi intrinsik ini. Yang itu kita harapkan untuk anak kita. Kita bangun perlahan-lahan. Ya, kita selesaikan dengan restitusi. Pertama kita sepakati dulu nilai-nilai apa yang akan kita yakini bersama. Jadi kalau nanti kita buat keyakinan kelas kita, nah jadi dari situ kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dilakukan anak dengan segitiga restitusi tadi. Jadi kita tanyakan keyakinan yang telah kita sepakati apa. Nah. Terus ada kalau misalnya nilai-nilai tadi, nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebajikan tadi, nilai-nilai kebajikan tadi tidak terlaksana, tentu ada suatu tindakan yang dilakukan. Kira-kira di sini ada tindakan yang dilakukan yaitu berupa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yaitu, jadi di sini dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan menegakkan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004 dalam bukunya. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus berperilaku memperlakukan orang lain. Jadi
kita lihat pada hukuman yang umumnya tidak terencana jika kita melakukan menegakkan disiplin tadi, keyakinan tadi tidak terlaksana, jadi ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi ciri-ciri hukum yang di sini adalah tidak terencana, tiba-tiba. Jadi anak tidak tahu apa yang akan dia terima kalau dia melanggar sesuatu. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu adalah hukuman. Jadi bagaimana, apakah kita selama ini melakukan yang seperti ini? Jadi kita lihat, kita refleksi diri kita lihat lagi konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Misalnya kalau kamu pakai sendal, nanti sendal kamu diambil dan tidak dikembalikan lagi. Benar-benar tidak dikembalikan. Jadi anak kalau dia seandainya dia pakai sendal, dia sudah tahu sendalnya diambil dan tidak akan dikembalikan lagi. Nah itu konsekuensi. Dan disetujui oleh murid dan guru. Kita kan sering kan memberikan, nanti kalau kamu begini, kamu berpakai, kamu mencari rumput, itu sudah konsekuensinya. Dia rela gitu, dia menerima. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, tapi jangka waktu pendek dia tidak nyaman. Terus sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses 2004, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Chelson, Gosen, 1996. Jadi kalau di restitusi kita berdiskusi, kita tanya apa yang sudah kamu buat, apa yang sudah kamu langgar. Jadi kalau melanggar ini apa akibatnya? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah yang sudah kamu buat ini? Jadi kita berdiskusi dengan murid tersebut. Itu adalah restitusi. Karena kurang jelas kita lewati saja ini identitas gagal jika kita melakukan hukuman. Jadi identitasnya identitas gagal. Kalau identitas sukses itu disiplin, yaitu konsekuensi dan restitusi. Kita lewati itu. Terus ada tadi penghargaan. Penghargaan itu rupanya juga sebagai hukuman. Di sini ada dihukum oleh penghargaan. Jadi di sini Alvin Cohn, Punished by Rewards, 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Penghargaan itu menghukum. Ini ada beberapa contoh. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi semua ini dia pasti cemas-cemas tidak juara satu lagi. Pasti dia berpikir seperti itu. Dia tertekan. Nah kalau seandainya dia dapat juara dua, pasti ada sesuatu yang muncul. Dia gagal dalam dirinya. Iya. Ada nanti itu frustasi kalau dia bisa menerima. Kalau tidak bisa menerima masih ada rasa frustasi pada dirinya. Terus memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan.
dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Terus, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Kita lanjut. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Mungkin kadang pada anak-anak yang juara satu mungkin ada teman-temannya yang tidak suka pada dia dan ini menjatuhkan, pasti ada itu. Terus jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Ya, motivasinya cuma sekedar mendapatkan pujian atau penghargaan dari gurunya. Penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Contohnya anak-anak kita yang low, yang lemah, dia mungkin merasa tidak akan diperhatikan, tidak akan dihargai usahanya, dia tidak mampu. Jadi lama-lama dia akan malas, patah arang, patah hati untuk mencoba gitu. Akhirnya gini-gini aja lah, kita tidak bakalan mendapat itu, kita tidak bakalan menjadi juara. Nah, jadi dia terus akhirnya dia gimana ya, malas akhirnya. Di sini seseorang itu melakukan sesuatu tentu ada yang ingin dipenuhinya. Ya, yang dipenuhinya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ingin mereka penuhi. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Itu contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu adalah kebutuhan dasar dari rasa kasih sayang. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, dan diterima. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan itu yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu yang selanjutnya kebutuhan dasar kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kewajiban. Contohnya begini, misalnya ada anak yang tidak mau piket, misalnya pagi-pagi ya, dia tidak mau piket, terus dia pergi untuk dia malas katanya. Kira-kira dia ambil tas, dia tahu dia piket sekarang, dia ambil tas terus dia main-main. Kebutuhan apa kira-kira yang ingin dia penuhi? Kebutuhan yang ingin dia penuhi, dia tidak mau piket misalnya, dia pergi keluar, dia main sama temannya, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan
kebutuhan penguasaan, dia ingin berkuasa, dia ingin dianggap kuat, dia ingin diakui bahwa dia itu hebat, kuat gitu, hebat gitu katanya kan. Nah itu ingin, yang itu dia ingin tunjukkan. Ini semua perilaku itu pasti ada dasarnya, ada tujuannya dia berbuat seperti itu. Kita lanjut aja ya sampai mungkin apa. Ini ada keyakinan kelas. Tadi keyakinan kelas itu kita sudah mendengar penjelasan dari Ibu Rina tentang keyakinan kelas. Coba apa kira-kira definisi dari keyakinan kelas? Jadi sudah ditanyakan kan? Definisi dari keyakinan kelas? Keyakinan apa definisi dari keyakinan kelas? Bisa nggak Bu Ana? Keyakinan kelas. Pilih siapa? Bisa. Kasih Bu waktunya. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu merupakan peraturan kelas juga, tapi sudah disepakati secara bersama-sama. Adanya timbal balik atau ini kesepakatan antara siswa, guru dan siswa di dalam kelas itu. Seperti itu. Terima kasih Bu Leni atas jawabannya. Ya, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama atau nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah disepakati bersama di dalam kelas. Jadi misalnya kita mulai dari peraturan kelas, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Itu peraturan, namanya peraturan. Jadi kalau keyakinan kita ambil nilai kebajikan, kalau tidak boleh makan minum, karena positifnya menjaga kebersihan kelas. Ya, kita ambil lagi contoh yang lain yang lebih apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Ya, itu adalah peraturan. Itu namanya peraturan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Ya, jadi kan dilarang, itu peraturan. Ya, tidak boleh membuang sampah. Ini yang kita jadikan kepada kalimat positifnya dulu. Buanglah sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan, itu kalimat positifnya. Jadi kita bawakan ke keyakinan kelas, ke nilai-nilai kebajikan universal tadi. Akhirnya apa yang kita sepakati bersama? Jadi kalau dilarang buang sampah, nilai-nilai kebajikan apa itu yang kita sepakati bersama? Apakah kejujuran? Apakah tanggung jawab? Apakah sopan santun? Jadi menjaga kebersihan tadi kita masukkan kepada nilai-nilai tanggung jawab. Nilai-nilai kebajikan yang adalah tanggung jawab. Nah, jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan-tujuannya. Dan seperti tadi, dilarang membuang sampah sembarangan. Bagus dilarang enggak? Kenapa kita larang melakukan serangan kita? Jadi itu dia tidak tahu tujuan larangan kita itu mungkin kurang kita jelaskan gitu. Jadi anak itu harus
buat tadi. Di sini pembentukan keyakinan kelas atau sekolah itu ada beberapa. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua keluarga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jumlah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu biasanya sudah kita sepakati, sudah kita tempel di dinding. Ini keyakinan kelas kita: menghargai teman, sopan santun, saling tolong menolong. Itu keyakinan kelas yang telah kita lahirkan. Jadi kita ulang-ulang terus kepada murid tersebut. Kita ulang-ulang di kelas, kita ingatkan lagi, kita sedarkan lagi. Karena kan begini, dulu kan sudah pernah juga dibuat keyakinan kelas itu ya. Cuma keyakinan kelas kita keyakinan kelas, kita jarang mengulang-ulangnya. Jadi perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, karena kita lupa mengingatkan anak itu kembali keyakinan apa yang telah melanggar gitu. Nah itu. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang 5 posisi kontrol itu: 1 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Coba kita lihat posisi kontrol guru sebagai penghukum, yaitu seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai." Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, itu adalah penghukum. Posisi kontrol guru yang membuat rasa bersalah, yaitu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini, murid akan lebih memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak ibunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Posisi kontrol sebagai teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya menuntun murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasa negatif.
negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Bisa kita rasakan ya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, murid hanya akan membuat sesuatu bila menyuruhnya adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Posisi kontrol guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, misalnya kalau tidak mengikuti peraturan, terlambat, apa konsekuensinya? Biasanya apa? Nah, jadi itu, kamu terlambat, nah, kamu harus apa? Jadi guru itu sudah tahu apa yang akan dilakukan. Nyapu-nyapu, menyebut rumput, nyapu halaman. Ya, jadi itu sudah konsekuensi yang rela mereka tanggung. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan, hanya dia marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang. Nah, ini adalah contoh dari seseorang yang tidak mengerjakan tugas. Jadi guru ini menjadi pemantau. Kalau seandainya tugasnya tidak selesai dilakukan, jadi konsekuensinya apa? Kamu tinggal dulu di kelas, tidak boleh istirahat. Jadi kamu tinggal di kelas, selesaikan tugas kamu. Itu adalah konsekuensi yang didapatkan. Tapi gimana nanti? Kita harus mengawasi anak tersebut. Kita tidak bisa meninggalkan anak tersebut membuat tugasnya sendiri. Kita tetap awasi. Itu adalah kekurangan dari posisi pemantau ini. Yang paling diharapkan adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Itulah yang paling diharapkan yang bisa kita laksanakan. Itu posisi kontrol sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu ke waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi tidak selalu menjadi posisi manajer. Mereka bisa sewaktu-waktu menjadi pemantau dan menjadi teman bagi murid. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka,
mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang sudah dibuat. Seorang guru dalam posisi manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Yaitu kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Contoh penyelesaian masalah dengan posisi kontrol sebagai manajer. Marilah di sini kita mengadakan simulasi pemecahan masalah guru sebagai manajer dengan murid. Siapa yang bisa berperan menjadi guru? Dengan mengikuti percakapan yang ada di depan saja. Coba Bu Dita bisa menjadi guru dan Bu Hairita bisa menjadi murid. Kita melakukan percakapan saja. Apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Oh Pak, jam 7. Tahu Bu, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan tentang saya Pak Bu untuk mengajar tugas yang berbeda. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Bu, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Terima kasih Bu Dita sama Bu Hair yang telah melakukan simulasi untuk menyelesaikan masalah dengan restitusi atau sebagai manajer. Selanjutnya, penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Prosesnya yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi mungkin ungkapan atau kata-katanya bisa begini: berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Yaitu adalah ungkapan-ungkapan untuk
menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kata-kata yang bisa kita ucapkan yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Itu adalah ucapan-ucapan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Terus penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Mungkin untuk menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi pada menanyakan keyakinan, kita bisa mengatakan kata-kata yang bisa kita pakai, yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi itulah kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menanyakan keyakinan kepada anak yang bermasalah. Terus yang terakhir, penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya saat ini sebagai AMO atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab menurut standar nasional pendidikan. Terima kasih. Baiklah, itu tadi diseminasi mengenai penyebaran pemahaman budaya positif. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu semua yang telah menemani saya di sini untuk melakukan tugas aksi nyata saya. Assalamualaikum warahmatullahi